sudah mulai banyak masukan kita terkait dengan pengobatan-pengobatan yang dikaitkan atau dihubungkan dengan bagaimana kita memperbaiki pola hidup kita, pola makan kita, gitu ya, pola makan, pola asuh kita untuk bisa mengikuti Rasulullah. Karena mungkin pada zaman saat ini kan berbagai macam makanan, jenis makanan yang zat pada makanan itu, sehingga yang kita makan itu tidak lagi makanan yang alami, tapi ada makanan yang ditambahkan tidak alami, ya, berupa zat kimia yang diolah dimasukkan dalam makanan, dan itu mempengaruhi, ya, karena dari makanan, terutama makanan yang halal dan haram, itu juga berpengaruh pada perilaku kita dalam hidup kita, sehingga dengan kita mempelajari atau mengetahui bagaimana pola hidup Rasulullah dulu, ya, kita bisa mencoba menerapkannya di zaman sekarang dengan beberapa mungkin yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi, ya. Karena tadi perkembangan zaman, perkembangan pola hidup, pola jenis-jenis makanan itu akan mempengaruhi sistem imunitas dalam tubuh kita. Nah, insya Allah pengobatan akhir zaman ini akan disampaikan oleh Ibu Husna dan juga didampingi anak beliau, yang nanti waktunya kami serahkan kepada ibu dan mungkin lebih banyak diskusi, karena pengalaman-pengalaman beliau melakukan terapi terhadap beberapa penyakit yang insya Allah, ya, menerapkan pola-pola yang dilakukan oleh Rasulullah. Tadi kita sudah sedikit, ya, bincang-bincang dengan Ibu Husna bagaimana cara kita duduk, ya, cara kita mungkin melakukan tadi sempat bagaimana mengasuh anak, ya, yang kita mencoba untuk sharing, ya, di sini tentang bagaimana pengobatan atau gaya hidup atau pola hidup dari Rasulullah. Nah, waktu dan kami persilakan kepada Ibu Husna. Sini aja. Ini yang lebih panjang. Iya. Kecil, ya. Sini kan. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selawat dan doa keselamatan selalu berlimpah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Setelah nikmat iman, sebaik dari nikmat itu adalah kesehatan. Kalau badan kita sehat, banyak yang bisa kita kerjakan, banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita badannya sehat, kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak kita dengan lebih maksimal. Dengan badan yang salah, kita bisa berbuat lebih banyak, untuk berbuat sesuatu untuk umat, berjuang di jalan perjuangan. Saya di majelis ilmu seperti ini. Saya Busna, saya temannya Ustaz Adi, lebih tepatnya muridnya Ustaz Adi. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbicara sedikit tentang PAZ asal kasau. Saya bertemu metode PAS ini di tahun 2020. Saya ikut pelatihan di Balikpapan. Saat itu kami masih sekretaris ujian sekarang dia sudah menikah. Saya mau belajar PAZ waktu itu karena sakit. Lalu sakitnya ya lumayan aku nggak bisa apa-apain, setiap hari rasanya lemah, mau ngapain capek gitu. Alhamdulillah di pelatihan PAZ Balikpapan itu saya bertemu dengan guru kami Ustaz Haris Mujahid, sosok luar biasa, sosok yang sangat menginspirasi terutama dalam bidang kesehatan. Pemahaman saya tentang kesehatan selama ini totalitas banyak yang salah, jadi membuka wawasan tentang mindset. Nikmatnya sehat itu baru bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang berjuang untuk sehat. Kalau orang yang sakit sekarang, kadang terasa putus asa. Ini sakit saya kok nggak sembuh-sembuh, harus minum obat terus, bertahun-tahun obat terus. Apakah tidak ada solusi lain? Alhamdulillah kami di PAZ Allah memperjalankan, bisa mengenal PAZ, bisa sembuh biiznillah secara bertahap, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa izin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'a fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil beberapa inspirasi panduan sebagai seorang muslim dalam menyikapi pengobatan untuk dirinya. Satu, Allah yang menurunkan penyakit. Allah yang mengizinkan penyakit itu tersebar. Tidak ada penyakit yang turun dengan sendirinya. Yang kedua, Allah yang menurunkan obat. Berarti obat itu sudah ada. Berarti penyakit diturunkan beserta dengan obatnya. Ketiga, setiap penyakit pasti ada obatnya.
tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali penyakit tua dan mati. 4. Anjuran Rasulullah untuk berobat. Berobat itu termasuk ibadah. Masya Allah ya, Islam ini begitu sempurna. Bahkan kita berobat itu termasuk ibadah. Yang kelima, ada jenis pengobatan yang diharamkan, ada yang sifatnya halal saja. Yang keenam, tegas Rasulullah SAW berobat dengan hal-hal yang haram. Tidak boleh berobat dengan barang yang haram dan cara-cara yang diharamkan oleh syariat. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana keadaan umat Islam dalam pengobatan? Bagaimana kondisi hati dalam umat Islam saat ada yang mengatakan bahwa penyakitnya tidak ada obatnya, atau penyakit yang dideritanya adalah penyakit keturunan, atau penyakitnya karena makanan, semua makanan jadi harus dijauhi gitu. Ya, kecuali yang disebutkan tadi sama Ustazah Mina, kita dianjurkan makan makanan yang tauhid yang baik. Apakah kita masih sudah meyakini bahwa semua penyakit ada obat? Sudah yakinkah kita selama ini? Kita masih ragu ya Bu? Padahal janji Allah pasti, janji Rasulullah itu pasti, semua penyakit ada obatnya. Apakah kita sudah menempatkan dengan benar bahwa kesembuhan itu hanya dari Allah, bukan dari terapis, bukan dari dokter, bukan kita karena rumah sakit, tapi karena Allah yang menghendaki kita sembuh? Apakah kita sudah menempuh cara-cara yang halal? Sudah halalkah kita ini? Obat yang kita minum halalkah? Apa saja isi obat kita selama ini? Apakah kita sudah menelitinya? Kita tidak tahu, kita minum aja. Kita beli di warung, kita minum. Apa yang dikasih kita minum, kita tidak tahu isinya apa. Apakah kita sudah bertobat? Misalnya kita pernah melakukan cara-cara yang tidak diridhai Allah untuk sembuh. Apa kita sudah bertobat saat ini? Kita harus taubat. Kenapa dulu kita menempuh jalan yang seperti itu? Misi pas itu dari hadis tersebut, guru kami Ustaz Haris Mujahid rahimahullah pernah menyampaikan bahwa salah satu misi pas adalah mengupayakan menjadi salah satu bukti bahwa benar perkataan Rasulullah, "Likuli dawa." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Inilah sebagian dari keresahan guru kami. Beliau berkeras meyakini bahwa Al-Quran itu pasti benar, bahwa hadis itu pasti benar. Saya perkenalkan sedikit tentang PAZ. PAZ itu kepanjangan dari pengobatan akhir zaman. Al-Kasau itu berasal dari kata Fakasau itu malahman dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Al-Kasau merupakan representasi dari prinsip pemahaman PAZ, melihat pola hubungan antara daging dan tulang. Seperti layaknya kiswah menutup Ka'bah. Jadi kalau dagingnya dan tulangnya melintir, maka daging melintir. Di dalam PAZ itu tidak mengenal nama organ. Sebenarnya Allah juga tidak pernah menyebutkan organ di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi anatomi tubuh itu di dalam Al-Quran disebutkan itu hanya dua, daging dan tulang. Jadi selain tulang itu daging, organ itu termasuk ke dalam daging. Jantung, limpa itu termasuk ke dalam darah. Kalau kayak ginjal, usus, yang lain-lainnya itu ya, itu namanya daging sebenarnya. Cuma medis menyebutnya, kita dari sekolah juga menyebutnya seperti itu kan. Kalau dia anatomi tubuh landasannya dari Quran surat Al-Mu'minun, ya cuma daging dan rangka yang disebutkan dari proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia itu dimulai dari nutfah. Nutfah itu apa? Dari sel sperma
Terus idoman itu tulang rangka. Terus pakasama idoman laham. Kemudian rangka itu dibentuk dengan daging. Kemudian Ansyanahu khalqan akhar. Jadi setiap orang punya tiba-tiba tubuhnya sendiri. Pas memanggil manusia dalam bagian itu tadi ya, daging dan tulang. Pas penyakit ini cukup memperbaiki penyimpangan pada rangka, maka masalah pada daging atau organ bismillah selesai. Guru kami terinspirasi dari kisah sakitnya Nabi Ayub. Kita belajar sehat dari manusia paling sehat, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga pola hidup beliau, dari pola makannya, pola gerak tubuhnya, dari cara tidur beliau, cara duduknya, cara saat buang air kecil, cara berjalan. Cara berjalan itu banyak kami PR-kan kepada orang-orang tua. Ya kata dokter, pengakuan di lutut justru disuruh jalan, Bu. Kita kasih saya PR jalan Rasul itu. Jadi baik tulangnya. Dulu lutut saya juga sakit, banyak pesan ke saya kita lututnya sakit, kasih jalan Rasul sembuh, Bu. Orang yang hamil, anak yang susah dikasih PR dan masuk, anaknya balik turun ke bawah, yang susah bayinya. Insya Allah ya. Ini bisa saya contohkan tentang jalan Rasulullah. Kita belajar dari manusia yang paling diuji dengan penyakit paling berat. Penyakit Nabi Ayub sangat berat, sampai dagingnya hancur, kulitnya kata-kata gitu ya. Kalau mungkin sekarang itu stroke, terus diabetes yang luka, yang sampai dagingnya mengelupas, naik kemudian dagingnya itu terus gatal-gatal. Tapi sama Allah diberitakan letakkan kakimu, ini air ini mandi dan minum, hanya itu. Terus guru kami meneliti kenapa ini penyakit seberat Nabi Ayub hanya disuruh hentakkan kaki, mandi dan minum. Diteliti penjelasan ilmiahnya ada dari penelitian guru kita itu ada, dan itu sudah terbukti dari pasien-pasien kita yang dipantau yang sakit stroke, sakit jantung. Kalau di PAZ jantung itu mudah, Bu. Suruh bayangin langkah aja jantung itu. Kalau sakit jantung kan di medis dilarang naik tangga. Kalau kita suruh naik tangga, Bu, banyak naik tangga. Anak-anak demam itu gimana sekarang? Pemahaman kita tentang demam. Soalnya kalau anak demam itu kita sudah panik, takut. Padahal demam itu sahabat anak, itu sahabat kita. Demam itu baik, demam itu sahabat. Mulai sekarang kita harus berpikir terbalik gitu. Dan terbalik sih sebenarnya kita kembali ke jalan yang benar. Demam itu baik. Kenapa kita sebenarnya tubuh mendemamkan diri? Tubuh mendemamkan diri itu kenapa? Itu karena cairan tubuh mengental. Jadi dimulai dengan banyak minum. Air itu dikasih madu, demam turun sebenarnya. Tapi kita buru-buru langsung minum obat anti demam. Saya kemarin karena
cerita dulu bagaimana kalau kita ada mama kecilnya ya, dibuatkan minyak bawang, terus dibalut minyak bawang, diberikan air. Dan kita belajar. Minimal itu dulu yang kita bisa tahu. Supaya mindset kita ini kembali gitu. Demam kita kan kuat sudah, daripada sepampau. Itu membunuh demam namanya. Kita membunuh demam, padahal tubuh kita sedang memperbaiki diri. Kita baru sedikit aja, kasih minum, kasih madu. Kalau dia dingin, kasih yang panas, misalnya air jahe atau minum kan habatus sauda. Kalau dingin ya Bu ya, kalau demam panas kan beda. Kalau demam panas air madu. Yang kalau demamnya itu menggigil ya, itu bisa diberikan yang hangat. Jadi demam juga ada macam-macam. Sama dengan sakit kepala tuh, sakit mah. Kita buru-buru ke warung, beli obat. Sakit mah itu, nah, itu melintir aja Bu. Melintir aja. Lambung kita tuh ada klepnya di sini. Dia ada tutupnya, ada klepnya. Jadi kalau dia melintir gini Bu, tutupnya itu merah kan Bu. Cairan lambung kita tuh jadi masuk ke dalam situ. Itu jadi perih. Kita lurusin aja, balikin organ. Atau minimal kita baikin wudhu, atau sholatnya kita luruskan rukuknya. Kita baikin sholat kita benar-benar. Minimal itu dulu yang kita tahu ya. Luruskan. Kalau kita belum lurus, kamu mendeteksi penyakit pasien itu juga dari posisi ruku. Kalau dia akan melodok gitu, oh dia sakitnya sini. Iya. Oh ini orang yang suka stres. Ini kita lihat dari pola duduk aja, cara jalan. Bisa. Ada pengalaman berapa hari lalu di Merapi Pantai. Dulu anak saya usianya 1,6 tahun. Dia ada hernia apa di istilahnya dokter yang besarnya keluar umbilicus sama ya, yang umbilicus. Kalau di mungkin perkiraan saya anak ini jatuh, ini ada banyak di tulang sini. Kalau suruh melihat ke bawah nggak bisa, ini aja matanya. Kalau anak-anaknya suka jongkok ini, itu tulang ekornya masuk. Tandanya tulang ekornya masuk. Kalau tulang ekor masuk berarti kita lemah, sakit, udah sakit. Itu sebenarnya kemungkinan dari proses kita lahir, cara kita lahir sekarang. Karena ya sekarang kita lemah, kita sering dengan speech delay, lambat bicara. Kalau dulu 8 bulan ngomong ya, udah curiris, tahun dah, udah banyak kesalahan. Sekarang ada yang 3 tahun, bicara ada yang 5 tahun, pernah ketemu yang 9 tahun. Nggak ada Bu, ngomong tuh padahal anaknya normal. Padahal juga sekarang biasa, tapi nggak bisa ngomong. Itu kebiasaan kita sebenarnya di orang tua. Cara didik anak kita, jangan ditutup tulang ekor. Biasanya dari kecil, kita sudah tua, tangannya udah agak kaku ya, memang butuh berlakukan sendiri. Kalau anak-anak masih muda, biasanya tidak seperti itu. Simpel seperti ini. Sebenarnya tidak terus keluar. Sebenarnya tidak seperti ini. Jadi kaki gigi. Ya kan? Kedua kaki gigi. Dua yang tadi rambut. Kedua kaki juga kaki.
Duduk. Kan anak pondok itu banyak yang gagal. Makanya kita nyangkanya anak pondok gagal-gagal karena ilmunya merasuk. Kalau itu dari mulai duduk, cara duduknya bersila bu, gini, bersila baca kitab berjam-jam. Pasti kata di sini kan, mama, cara duduk sebenarnya. Ingat posisinya seperti ini kalau bersila. Duduknya tenang tengok, nggak dada. banyak share gitu. Jadi nafas tidak maksimal, CO2 nggak maksimal keluar. CO2 ada yang tertekan dalam darah. Nah itu yang keluar di permukaan kulit. Jadi gatal, jadi eksim. Kalau saya di rumah anak-anak pasien-pasien yang kita terapi, saya melarang duduk sila. Boleh tapi sebentar, jangan lama. Lu kram kalau kita tidak kebiasaan itu kram. Ya, jadi kita masih terapi. Kalau pasien yang seperti ini bu, pulangnya di benak kita tuh diapain? Dioperasi kan? Itu dioperasi baru sembuh. Kalau dioperasi malah nggak sembuh, kita bisa apa-apain lagi? Sudah jadi kaku. Kalau dia begini, serentak kaki aja. Lurus cara bertahan. Begini pernah lihat dalamnya. Dia begini. Bayar pelan-pelan. Gini. Jadi terakhir aja. Asal namanya lain. Kita lain. Situ lindung meja. Kita mengganti. Kita sehat tidak dengan obat. Tapi dengan gerakan. Kemarin saya sakit COVID ya, sudah nggak jadi air lagi ya, COVID sudah banyak anak. COVID dulu kayak air gitu ya, kayaknya tadi nggak betul lakukan COVID. Dulu awal-awal, masya Allah dahsyat sekali ya benar. Saya latihan, kami di rumah latihan. Memperbaiki dirinya sendiri. Kita batas sedikit saja dengan gerak. Sebenarnya banyak praktek. Jadi kalau mau ngobrolin materi nggak banyak, banyaknya latihan. Itu pun juga lumayan berat. Dia lebih kepada jadi bukan kolesterol, bukan asam urat. Kalau kita guru kami bisa dari situ, dari kita dari situ dia mungkin nggak banyak kata kita awal-awal dia yang ini rangkaian seperti saya latihan utang saya juga dulu kan saya jatuh tangan ikatnya lepas hampir sekarang ini dulu berat yang jalan lain ke darat yang tangga dan iya saya juga boleh. Mungkin tadi Bunda sudah menjelaskan apa dari sejarahnya ya, Iya, sejarahnya pengobatan landasan-landasannya dan supaya kita lebih tahu lagi bagaimana sih cara terapinya, mungkin kita buka diskusi ya.
soalnya aja satu. Kalau satu aja ya. Nerimanya tuh loh. Yang ini ya. Kalau mau tanya berarti ada ya. Maju. Mungkin ibunya yang punya keluhan berat gitu loh. Satu dulu. Husna nggak dengar, Budina nggak dengar. Ini sudah lagi kemarin. Standar. Udah lah. Makanya tahu cara duduknya. Saya mau diajari untuk Husna itu nah Bu. Pasti kan rata-rata ibu-ibunya ini apa sakit boyok Bu. Enggak. Ya sakit boyok Bu. Nah, gerakannya apa Bu? Oh, Bu, saya kalau cuma megang aja bisa. Siapa? Tadi mana nih Ibu? Iya. Kalau saya cuma megang aja bisa nanti. Saya contohkan jalan udah. Dia langkahnya jauh. Posisi kaki seperti ini. Berdiri. Tegak ya. Bukan begini. Pernah lihat orang jalan seperti ini? Sering kan? Lihat orang jalan gini, ya kan ya? Iya. Sering ya? Ini masalahnya bisa sampai kepala. Jadi ini ditutup. Ya, sering. Saya pernah ada pasien ibu-ibu ya, jalannya tuh begini Bu. Dia kalau bangun tidur kita kayak kehilangan kepala. Padahal dari jalan aja, jalan yang benar. Dari yang benar masuk buka kena, katanya toh. Ojo digagal teman-teman. Kayak orang mau melahirkan aja begini ya. Ini lurus ya. Bukan begini tapi lurus ya. Bismillah ya, saya contohkan. Ya. Jadi ya, kami agak angkat sedikit. Iya, angkat aja. Biar saja. Oh, jauh ya? Jauh. Ini ada yang sakit. Sakit begitu, jangan terus. Semua Bu. Rata-rata kalau sudah melahirkan sakit lutut Bu. Iya, iya. Pantasnya jalannya itu jin. Oh, kamu Kayak gitu. sampai ya. Tahu saja lupa sakit antusiasnya. Sakit Jadi terapi sama ibunya dikasih gerakan PS. Gini saja, kita mulai dari bangun tidur yang baik. Seperti apa kan kadang-kadang kita bangun tidur langsung ya. Lagi kan Selesai. yang kecil aja udah jangan saya sudah diterapi. Mbak Winnie sudah diterapi. Jadi PR-nya kendor hentak kaki jauh kanan. Kaki kanan yang Dari diagnosa kita nggak boleh meniru ya. Bahaya lagi. Bahaya. Pernah ada yang saya salah diagnosa waktu itu. Nggak bayar sampai anus ya enggak Bu. Nanti jadi takut ya. Waktu itu tapi kita baikin alhamdulillah. Nggak apa-apa nggak aman, nggak seperti orang operasi nggak bisa dibalikin gitu Bu ya. Kalau sudah diambil kan kita nggak bisa nempel lagi kembali ke anak itu. Kalau ini masih kalau kita misalnya ada salah terbalik kakinya kita masih bisa balikin. Nah beliau ini kemarin hampir terbalik ya. Samar soalnya. Jadi kendor kanan, PR-nya bangun tidurnya paling kanan dulu. Tapi saya biasanya yang kendor kanan tidurnya justru ada di kiri. Kaki kanan ke sini. Kaki kanan begini. Seperti ini. Itu supaya ya pinggul kanan yang terbuka, bisa nutup kembali. Ini kan terbuka pinggul kanan. Kanan ke mangkoannya Bu, ya mangkoannya. Kan pinggul kita nih seperti mangkok. Melintir kanan, namanya melintir ke sini. Namanya melintir punya. Terus ke sini. Jadi ininya ada masalah di sini. Beliau ini penyempitan rongga dada ya. oh iya. Di sini.
untuk mengetahui kendor kanan kendor kiri. Ya didiagnosa dulu sama ibunya. Jadi satu-satu. Periksa kayak ke dokter. Didiagnosa Nggak bisa sendirian. Oh, nggak bisa. Diagnosa dulu sama ibunya. Diperiksa. Bisa coba Memang ke diagnosa, dokternya bisa Ustazah. analisa sendiri. Coba diagnosa. Saya pernah baca bahwa terapi plastik ini hanya melayani pasien yang atau bisa dilayani yaitu pada pasien yang belum pernah sama sekali operasi. Ya boleh. Kalau boleh kalau pasien boleh boleh operasinya yang sudah dilakukan. Yang kepala. Ya saya jangan. Kalau misalnya yang sesar itu banyak kan? Oh bisa ya. Sensor Bu ya. Saya pasien. Nah, mudah ya sensor sekarang. Kalau dihitung dengan persen itu ada 50% Bu. Jadi mudahnya di sensor kita ya. Padahal dengan jalan kaki. Saya 3 kali bisa itu ya. Karena menurut medis itu Timbulnya kecil ya. kecil ya. Masa ya Allah menciptakan tubuh. Iya. Kita sebenarnya Artinya pembukaan tidak pernah bisa lengkap. ada caranya. Ada. Bun, kayak Siti Mariam masih sedikit. Oh, Saya juga sesar karena ya Allah. Saya di bawah jalan keluar latihan. Jadi nggak bisa normal. bisa ada Kalau bayi mau keluar, Jadi kalau kita pendarahan. sebelum kita hamil, Kabel. sebelum kita hamil dibaikin dulu penyimpanan Ketahuan ibunya kan 7 Sekarang. bisa dimandi baru pendarahan. Baiki sudah sekarang. Akhirnya ada. Sudah ada ibunya kan. Memang pas Maria Nah, Mariam tuh kan meluk apa pohon makan Siti Mariam. jadi gerakan dorong tarik yang di Quran surat Maryam itu ada kalau kita belajar dengan posisi seperti ini jangan besar Praktekkan siapa tahu kan nanti terinspirasi. Jadi pura-puranya Siti Mariam kan. Pohonnya. Ceritanya kan Siti Mariam itu kan megangi pohon kurma. enggak aja ini mengurangi kontraksi mengurangi rasa sakit Biasanya kalau sudah kontraksi kita ingat gerakan sudah. Kalau bayinya mau keluar darah, tapi memang darahnya segini-segini. karena tahun Kalau pinggulnya besar aja bisa normal tapi dia bisa keluar karena jalannya kan placenta. kayak tadi Mbak kan kendorkan dulu pinggul ini kendorkan dalam ini pasti organ-organ itu sini kan organ-organ bukan di situ Jadi tembus keluar dia di dasar. jadi ya pada rumah ya Bu ya sudah terjadi kita istighfar aja banyak Ustazah, gerakan yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu tanpa jam pas tadi Jalan. pas tadi secara umum itu. Jadi kita bisa laksanakan walaupun kita kendor kiri atau apa gitu. Saya udah jalan. Ini Sudah, tapi tetap ya tadi itu nggak boleh bersila. Saya paham Tapi capek, Ya, jalannya enak ya ini ya. jalan Lama-lama Bu jalannya jalan biasa. Saking enaknya kan. Kalau saya lebih tadi. panjang Oh. Kayak tangga. Kalau bawa anak, saking bawaan lalu tetap itu biasa dari ibu dari bisa ada yang tadi saya ngobrol sama saya usia 24 tahun dari lalu berapa saya dolar akhirnya terlalu kan bisa Tapi bisa bicara CP-nya. bisa baru bisa dulu saya sendiri Jadi CP keseluruhan ya. Kan ada CP yang gerakannya aja, tapi verbalnya enggak. Keseluruhan. tadi ada di handphone saya tanya sih Bu, sama cerita satu-satu
Ustaz, kalau kepala bayi seperti ini lahirnya itu diapain? Nah itu depan Dia operasi itu enggak Bu, itu di bedong. Usianya anak itu sekarang 7 bulan, kepalanya di bedong. Anak kita di bedong. Bedong itu warisan utama. Jadi boleh di bedong. Kalau kata dokter kan dilarang sekarang. Kalau medis, kalau kunjungan dokter Pas iya. itu secara logika kan harus dibawa bedong ya logikanya. Sekarang sudah sehat. sudah sehat. Aku bayinya tetap muka. Memang kalau Lahirnya mukanya menengadah gitu. Atas. ya itu kan susah tadi. Itu bermasalah kan Kalau susah kaki yang Yang kan ini kan. itu apa namanya? Ya itu kan karena itu satu. Iya. ada larangan menengadah di dalam Kenapa? Ada larangan menengadah menengadah di dalam Jamak dong. dongeng. Itu yang kena salah makan. Beberapa hari yang lalu ada ibu bawa anak usia 11 tahun itu anaknya kehilangan pendengaran. Tapi memang datang dalam keadaan sudah bisa sebelum bulan puasa anaknya itu kehilangan pendengaran. Keluar cairan di sini di telinganya. Sudah kita terapi terus besoknya ibunya tetap mengalami dalam operasi. Anak-anak yang cokean cek cara ini enggak nonton ya. Yang kemarin ya Ustaz ya. Ada yang kemarin ikut taklimnya Bu Andi Martina kan yang masalah riba. Sidin sempat beliau anunya ini apa pasiennya Bu Husna. Kemarin makanya kita tahu dari Bu Andi Martina itu operasi nggak harus operasi tumor sempat dia sampai bacaan Al-Fatihah dia nggak lupa loh. Bayangkan yang kemarin dia begitu lancarnya kan bacanya Bu pakai bacaan Al-Fatihah dia lupa sampai nangis. Beliau tuh cerita kemarin sama Bu Dina sama Bu nangis, ya Allah jangan buat saya seperti ini, sampai ngeja dia sholat itu karena lupa, hilang semua ingatannya, memorinya hilang. Ibu Andi Martina akhirnya itu kan mau dibedah tapi sama suaminya nggak boleh bilang cerita Ibu Andinya, cari alternatif lain nih. Makanya itu ini kita tahunya Bu Husna itu ya dari beliau Bu Andi itu. Akhirnya nggak jadi operasi. Suaminya Ustaz Andi udah belajar. Ustaz Lukman. Pak Lukman. Iya, sama saya. Sudah belajar dia di KSD. Iya. Kami yang ngeratih. Itu ada kasus kah yang udah kayak kanker stadium lanjut tuh bisa Ada. kan? Banyak. Haid yang gede-gede gini Bu. Itu kita apain? Kira-kira kalau kita ke dokter? Kasih obat kan? Kemarin saya disarankan potong rahim, Ustaz. Potong rahim? Iya. Angkat. Iya, angkat. Saya rentak kaki yang tadi 4 bulan udah normal, nyerinya ada, tinggal nyeri aja. Tangga ada yang autoimun gimana? Yang kalau salaman aja nggak bisa, semua badan sakit, banyak yang sembuh, udah banyak yang sembuh udah banyak. Tapi memang harus rajin PS. Terapi namanya terapi kan Jadi proses kita- Bu, nggak bisa proses. instan lain kayak obat kan. Kita minum mungkin 1 jam 2 jam. Berapa lama terus gitu ya? Ya Saya udah tergantung. 2 tahun lebih, nggak ada efek samping malah. Saya justru Jadi efeknya cuma malah- gerakan-gerakan badan aja ya? Iya. Mau pas kasau itu ya? Gerakan. Tapi di diagnosa dulu Mbak, kayak kita ke dokter kan. Kan ibunya sudah punya ilmunya. Jadi Iya. ini pengalaman saya ya. Jadi ibunya sudah tahu, oh ini mana yang perlu dibetuli. Jadi nanti setiap orang tuh diagnosanya kan beda-beda. Kayak saya itu sebetulnya kalau dari istilah medisnya saya punya radang panggul. Karena saya ikut IUD. Ya, jadi kalau saya berdiri sebentar itu nahan nyeri panggul sini selangkangan saya itu sampai berkeringat Mbak, nahan itu. Makanya saya harus cari tempat duduk gitu loh. Makanya kalau istilahnya ibu ini kendor sebelah kanan. Jadi istilah medisnya itu radang panggul saya. Nah, itu sih. Kalau prakteknya di mana saja? Saya kalau mau undang itu boleh. Saya ngerjain sendiri nggak sanggup.
Iya. Kalau misalnya kita pas liko gitu panggil ibu, Atur itu aja kan waktunya. buat beberapa orang itu kan Iya, bisa selesai. beberapa terapis. Kalau Tapi di anoksanya itu yang lama Bu waktunya. Iya. Ibunya kan nggak bisa asal-asal di anoksa itu yang masa bisa dilihat dulu periksanya. ada yang cepat tapi ikhwan. Gimana mau diterapi ikhwan? Kalau mau cepat 15 menit selesai. Malu lah kita. Emang kalau di Ya, diagnosa di apa? Dipegang-pegang. Yang ya cuma diginikan. Nggak apa-apa Mbak Iwan kan pakai sarung tangan. Sarung tangan kan? Karena itu beliau senior kami di sini. Memang ikhwan yang banyak pinter sih. Di PAZ itu ikhwan yang banyak pinter. Kayak jantung. Saya kan udah pasang kering. Saya Masya Allah. Ini ada yang belajar di sini. 9 ringnya. obatnya seumur hidup. Kalau capek. Boleh lepas. Beliau udah Bisa lepas. sudah bisa. Tadi ada teman kami namanya Pak Herman sama dia 9 kalau nggak salah ringnya itu. Ada dokter juga Bu. Udah belajar di sini dokter Parmono. Oh, Kan dokter ring jantungnya Parmono. 5 tuh. Dokter Parmono. Iya tahu saya. Dokter Parmono. Tahu dulu Udah pernah belajar di sini. anu jam Dokter sostek. BPJS ya? Ya, Jam sostek. dulu Parmono ya, Kalau Parmono jam aku sostek. belajar di sini sih. Itu ring Sekarang jantung. di mana? Dulu aktif Sekarang bulu di mana? tangkis masih muda. Itu enggak tahu masih Jadi orang-orang masih bulu tangkis dia kebanyakan di jantung. Doro. Pindah-pindah. Beda-beda. Gerakan sama tapi biasanya Dulu saya itu malah di situ Magana. Iya, ulun juga pernah dulu waktu bujang sama Sidin. Ayo Ibu, tuh mungkin ada yang ringan nanti. Saya bisa nggak? Bisa saya. Coba diagnosa. Boleh. Bisakah? Boleh kah? Ya boleh, maju, boleh. maju. Tapi ojo lali. Iya, kalau jalan naik tangga ini tuh. Tengkon. Kayaknya saya senang nggak ada pantang makan. Belinya kok gitu. Oh, yang botol kecil. Iya, yang penting. Soalnya ada senior kami sampai bilang menua tidak tambah lemak. Menua semakin kuat. Saya mesti compare. Ya kan? Sudah di rumah nanti sama dikasih PR kalau sudah di diagnosa ya Mbak. Nanti ibunya tahu keluhan sampean apa, PR-nya apa. Contohin buat PR-nya apa tadi? Oh iya, PR saya. Karena saya Keluhannya apa kedatangan dulu? ya. Keluhannya dulu Keluhan apa? Saya itu radang panggul, asam lambung sama asma. Jadi bilang Ibu Husna itu kendor kanan. Jadi PR saya itu kaki. Nah, ini kan karena tangan saya besar ya. Ini nggak sama. Beda saya, beda. Beda. Nanti ikut kayak saya keblinger nanti. Tambah sakit. malah kendor Harus katanya. lurus Bu ya. Minta kaki dulu blek. Terus Iya, bisa merangsang kita gitu. Nah, ini Bu, tapi Bu kalau Ibu coba sakit sini saya Bu. Nah, terus gerakan Bu, perbaiki gerakan sholat. Jadi ini tetap Bu harus lurus gini. Terus ini tangan ini cuma pegang sini aja. Yang nopang ini, siku. Ya, tapi posisi gini sampai terasa kaki sama ini kayak terkeluar. Ya, gini Bu. Nah, ini terasa betul Bu sakit. Selama berapa menit? Ya kalau Ibu lebih enaknya itu waktu sholat Ibu praktekkan kan. Nah, subhanallah alhamdulillah. Ya. Allah Bapak juga gitu Bu. Jangan gini Bu, tegak Bu. Untuk memperbaiki membuka rongga dada. Ini. Iya, iya. Kan kita kadang enak Bu gini ya. Bismillah gini kan, kayak gini Bu ya. Itu untuk rongga dada, asma. Yang paling sakit ruko Bu. Sakit Bu. Bukan ini Bu ya, bukan di sini tumpuannya, tapi di sini. Ini cuma nempel aja. Ini cuma nempel. Awas Ini. meja. Yang paling yang nahannya ini Bu. Ini dada dibuka Bu ya, nggak boleh gini ya Bu. Tapi di sini kan.
Nah itu Tapi kenapa? terasa betul. Ingat ibu, kaki nggak boleh dibuka betul, juga nggak boleh dirapatkan. Tapi sejajar. Sejajar. Kepalanya dipanggung. Tangan di sini kan? Yang petus art. Santai, santai udah santai. Dan kolesterol. Banyak pantangan makan nggak ada. Itu yang saya suka. Sama kami. Yang sakit pinggang nanti mukanya kasih lap-lap ya. Ada itunya. Sehat semuanya. Udah ketemu stasiunnya langsung sehat. Memang mbak setting. Memang yang setting wajah cantik. Enggak. Anu aja, motor aja bilang.